Islam dan kosmopolitanisme. Ini tiga konsep yang berdiri sendiri. Ada konsep Islam, ada konsep Islam, ada kosmopolitanisme. Kalau Anda membaca bukunya Gus Dur, Islam Kosmopolit, sudah baca belum? Pakaian. Ya, saya kira ini luar biasa. Gus Dur sudah membuka bagian dari prosesnya, dari proses. Ketika kemudian Islam dipakai untuk membaca atau menganalisis terhadap isu kontemporer ya. Karena itu sekali lagi saya kan sejak awal kemarin menekankan satu aspek bahwa kalau kita mampu untuk menganalisis, menelaah kembali bagaimana Islam melihat atau memandang, menganalisis terhadap isu-isu kontemporer itu secara pribadi-pribadi kita akan membuka cakrawala hazanah tentang bagaimana sesungguhnya cara pandang kita terhadap Islam dalam menganalisis, memahami terhadap fenomena-fenomena kontemporer, isu-isu kontemporer. Dan ini poin pentingnya di situ, poin pentingnya. Karena kita sama-sama tahu bahwa lagi-lagi seperti yang minggu lalu juga saya sudah tekankan, hari ini kita sedang membahas tentang isu-isu kontemporer yang direkonstruksi, dihasilkan oleh tradisi atau peradaban yang bukan milik kita, adalah peradaban Barat kan gitu kan. Mulai yang minggu lalu kita sudah bicara tentang nasionalisme, ya kan. Kemarin kan kita baru saja membahas tentang satu konsep namanya nasionalisme. Kita membahas tentang ada banyak konsep-konsep baru yang itu di dalam dunia Islam dulu belum kita temukan. Tetapi nanti apakah pertanyaannya apakah Islam tidak membahas tentang itu? Nah, itu selalu kita bicara tentang tesis, antitesis dan sintesis. Seperti itu. Cara kita memahami begini. Kita melihat bahwa itu di syuting ya. Apa live? Oh. Apa namanya? Koleksi pribadi. Jadi menariknya gini, saya setuju kita berhutang budi seperti yang disampaikan oleh pemakalan. Kita berhutang budi pada Yunani, oke. Yunani. Anda lihat, lahirnya setiap tatanan-tatanan baru ya di setiap enklav kehidupan itu kan pasti dimulai dari satu sama dengan tesis antitesis tadi. Ada suatu kondisi sosial, kehidupan sosial masyarakat, bahkan pada tingkatan yang lebih besar nanti adalah sebuah peradaban, di mana tatanan masyarakat atau peradaban masyarakat yang rusak pasti nanti akan muncul paradigma baru. Itu kita melihatnya di situ. Hanya saja kita ini berada pada fase kehidupan atau satu tatanan peradaban di mana peradaban itu yang mensetir ataupun yang mendominasi adalah Barat hari ini, gitu. Nah, beda lagi ketika dulu Islam berkuasa, semuanya pasti akan melihat disetir oleh atau dikuasai oleh Islam. Sama halnya sebelum Islam datang, kita dikuasai oleh satu entitas peradaban, namanya adalah peradaban Yunani kuno. Nah, yang sering kali menjadikan rujukan secara teoritikal, secara epistemologis itu mesti selalu Yunani, ya kan? Yunani. Padahal sesungguhnya di beberapa entitas peradaban manusia itu ada banyak. Mesir punya peradaban sendiri, Bizantium punya peradaban sendiri, Cina punya peradaban sendiri, India punya entitas peradaban sendiri, dan ilmu mereka juga berkembang kuat gitu, berkembang bulat. Tapi karena secara epistemologis itu yang paling kuat itu di Yunani, maka akhirnya Yunani yang selalu menjadi rujukan keilmuan. Kita kan sama-sama tahu. Nah, pertanyaan sampai tadi ya, apakah kosmopolitanisme itu pernah real ada? Ya pasti ada.
secara faktual ada. Kenapa kemudian istilah kosmopolitanisme itu muncul di era Yunani? Ya kita lihat itu praktek kehidupan di era Athena itu. Era Athena itu luar biasa. Dengan nanti melahirkan tokoh-tokoh besarnya tadi, terutama trio tadi itu kan. Ada Socrates, Plato, Aristoteles. Itu puncaknya memang puncak. Puncak dari nanti keilmuan itu juga kemudian secara epistemologis dibangun pada 3 era itu. Nah, sesungguhnya nanti yang menarik itu adalah Kristen itu tidak mampu membangun itu, gagal membangun sebuah peradaban. Nah, itu yang menarik nanti kita saksikan begitu. Oke, misalkan Kristen sebenarnya ada beberapa nama tokoh besar, ada Thomas Aquinas, terus tokoh-tokoh itu ya, tokoh-tokoh agama yang mencoba untuk justru mereka hadir setelah Islam datang. Islam datang. Rene Descartes itu justru yang menghancurkan tradisi Barat Kristen yang saya maksud untuk bisa menjadi fondasi dasar satu peradaban. Itu malah justru tokoh-tokoh modern di dalam praktek keilmuan Barat. Ketika seorang Rene Descartes, Anda masih ingat toh? Cogito ergo ingat nggak? Dalam filsafat itu prinsip dia, cogito ergo sum. Ya. Di saat saya berpikir, di situ saya ada. Itu sesungguhnya ya ini basis sekulerisme itu dibangun di situ, meniadakan agama sama sekali. Jadi Rene Descartes itu ya adalah bapak dari rasionalisme betul, positivisme betul, yang justru ingin menghilangkan sama sekali peradaban. Sementara sesungguhnya yang menarik itu kalau Anda lihat, coba dikritisi banget. Pemikiran-pemikiran Yunani kuno itu basis awalnya apa? Kenapa kemudian kita hari ini selalu mengatakan induk dari segala ilmu adalah filsafat? Nah, filsafat itu kan bahasa Barat. Tradisi Islam itu sebenarnya apa? Ya orang-orang yang paham tentang realitas kehidupan sesungguhnya. Filsafat itu dalam tradisi Islam itu ya tidak banyak sebagaimana sufisme yang pemikiran sufisme yang tinggi banget itu. Model-model kita dulu Sokrates ya, Ibn Arabi, Ibn Arabi, Al-Jili, Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Halad Al-Mansur itu tokoh-tokoh sekaliber dengan Aristoteles, Plato, Sokrates. Coba lihat pemikiran-pemikiran Sokrates, Plato, Aristoteles itu sesungguhnya kan dia sudah sampai memahami tentang hakikat kehidupan. Karena itu filsafat selalu membahas tentang apa? Being, ya kan? Nah, being itu apa? Hakikat kehidupan, hakikat segala sesuatu. Nah, being itu hakikat segala sesuatu sebenarnya apa? Ya Tuhan. Dari realitas Tuhan wujudnya apa? Ya, mereka mencari orang-orang sebelum trio tadi. Demokritos mengatakan bahwa hakikat segala sesuatu itu terdiri dari ion-ion, gitu kan? Ya, Pythagoras mengatakan, Thales mengatakan, ya, dan lain sebagainya. Artinya disempurnakan oleh trio tadi. Makanya Plato kemudian membuat konsep republik. Nah, itu loh yang saya maksud. Kosmopolitanisme itu, konsep kosmopolitanisme itu real dibangun atas praktek kehidupan di Athena, sehingga kemudian seorang Plato menulis konsep bukunya Republik. Kemudian Al-Arabi itu menulis di filsafat Islam. Al-Madinah atau apa itu, yang itu diadopsi dari karyanya Plato itu. Artinya, coba itu pertama kita lihat tentang kosmopolitanisme. Tadi kan kita sepakat apa sih kosmopolitanisme? Kosmopolitanisme itu secara sederhana adalah bagaimana suatu tatanan masyarakat yang terbuka, ya kan? Ya Mas ya. Terbuka. Nah, terbuka dari aspek apa saja? Dari tidak ada batas-batas sekat-sekat primordialisme. Apakah itu agama, suku, budaya, bangsa. Hari ini misalkan tradisi-tradisi di Barat sebagian besarnya ini sudah memang. Anda pernah datang ke negara-negara yang maju, ngopi kurang atau
Coba sampai kalau datang ke kota-kota seperti Sydney, Melbourne, saya sudah keliling semuanya kan. Saya sudah datang ke Toronto, terus kemudian di New York. Nggak usah jauh lah, di Ankara, di Istanbul, Turki itu ya. Kalau kita pernah melihat datang ke sana, yaitu simbol betul-betul masyarakat yang kosmopolit. Mereka tidak dikebiri dengan sekat-sekat apapun. Oke, walaupun saya nanti setuju, ya apa itu? Kenapa kok Barat hari ini melahirkan tradisi itu, kosmopolitanisme itu? Ya kita memang hidup hari ini di bawah kontrol negara Barat. Anda lihat bahwa kenapa Barat seperti ini? Mereka kemudian sebagai bentuk kesadaran, Barat itu hari ini kan sebagai bentuk kesadaran ratusan tahun mereka hidup di era Middle Age itu. Ya bukan? Era Middle Age itu atau The Dark Age itu, kita kan sama-sama tahu lah. Di satu sisi peradaban Islam menguasai dunia sudah ratusan tahun, di sisi yang lain Barat mengalami apa disebut sebagai The Dark Age atau The Middle Age tadi, mengalami apa itu istilah-istilah barbarianisme itu kan dari Barat. Oke, sama halnya dengan Islam ketika Timur Tengah sebelum Islam datang, mereka juga hidup dalam kondisi barbarianisme atau istilah di dalam diksi Islam itu adalah jahiliyah. Jahiliyah itu sebenarnya hanya diksi saja atau simbol saja untuk menggambarkan bagaimana kondisi entitas sebuah masyarakat dari sisi aspek sosial, budaya, bahkan peradaban. Akhirnya Islam datang, ya kan? Islam datang. Sementara Barat sedang tidur. Barat mengalami masa-masa tribalisme, barbarianisme. Ya enggak? Nah, Islam mengambil konsep-konsep kunci dari Yunani. Nah, Yunani itu dulu sudah pernah dipraktekkan pada era trio tadi. Akhirnya di era Islam itu dipraktekkan di dalam persis ya kota-kota kecil sebagai case-nya. Kalau di Yunani adalah Athena, kalau di Islam mana? Ya Madinah itu. Madinah. Coba lihat. Karena itu kemudian kalau kita bicara tentang kosmopolitanisme, karena hari ini Islam datang setelah mengalami keruntuhan, ya kan? Kita hari ini didominasi, disetir oleh peradaban Barat. Mau tidak mau, orang yang hidup saat ini mencoba untuk melakukan tesis, antitesis terhadap realitas terkini. Realitas terkini itu kemudian kita hidup di bawah ide-ide, pemikiran-pemikiran yang diadopsi dari Barat. Maka muncul tesis, antitesis, sintesis. Tesisnya apa? Ya realitas hari ini. Ada konsepsi-konsepsi yang dibangun atas kehidupan praksis yang itu disebut salah satu, misalkan ada nasionalisme itu dibangun dalam praktek kehidupan di Prancis dulunya awalnya, misalkan akhirnya seluruh negara dunia hari ini menganut model seperti itu, ya kan? Itu satu nasionalisme. Lalu setelah itu kemudian muncul dalam tatanan politik muncul sebuah sistem sistem kehidupan pemerintahan mengadopsi satu konsep namanya demokrasi, hak asasi manusia muncul. Terus tadi ada kosmopolitanisme, ada gender dan lain sebagainya. Lah, Islam mengalami kekagetan. Lalu Islam kemudian ada tesis, ada antitesis. Ada tesis, itu tesisnya, antitesisnya apa? Kelompok-kelompok radikal. Kemudian yang sintesisnya adalah yang kita ini mencoba untuk mencari titik temu tadi. Nah, sekarang nanti kita bahas bersama-sama. Anda boleh setuju, boleh nggak setuju. Bagaimana lalu kemudian pandangan Islam terhadap hak asasi manusia, pandangan Islam terhadap kosmopolitanisme, kan begitu, ya kan? Nah, Rasulullah coba lihat kembali apa yang dilakukan oleh seorang Muhammad di Madinah itu tidak ubahnya sebagaimana para filosof Yunani dulu. Keren kalau kita melihat. Makanya minggu kemarin kalau nggak salah ya, saya minta untuk membaca 47 butir itu minggu kemarin tuh. Keren banget itu, luar biasa. Dokumen 47 butir itu menggunakan bukan istilah apa itu
dikerangkai satu frase namanya adalah orang-orang yang beriman. Artinya Nabi Muhammad sangat mengakui terhadap keberadaan agama Yahudi, agama Nasrani, ya kan, Majusi, bahkan mengakui. Di Al-Quran, ayat Al-Quran ada 2. Coba cari nah. Ya ayyuhal innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada satu lagi ya. Apa itu? Pokoknya ada 2 ayat itu. Coba Anda lihat. Innal ladzina amanu ya wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina ya man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Keren banget. Lebih-lebih kenapa kemudian terjadi tesis antitesis kan? Terus kemudian muncul sintesis tadi. Yang terutama dari antitesisnya itu pasti munculnya adalah resistensi itu keluar dari kelompok-kelompok radikal tekstualis tadi. Pasti begitu. Lah akhirnya yang muncul sintesisnya itu adalah biasanya pasti orang-orang pemikir kelompok moderat. Karena itu kita masih ingat betul ya konsep-konsep civil society dulu, ya kan? Di kalangan sarjana Muslim Indonesia itu kan munculnya itu adalah selalu saja Nurholis Majid waktu itu. Terus kemudian ada banyak hal lah, banyak. Terus salah satunya ya Muhammad Wahid itu yang tokoh HMI yang luar biasa waktu itu ya. Ada Nurholis Majid, ada Harun Nasution, terus kemudian salah satunya lagi yang paling terkenal pasti adalah Gus Dur, gitu kan. Mencoba untuk mendialektikakan bagaimana ide-ide pemikiran-pemikiran yang diekspor dari Barat tadi lalu disintesiskan dengan masyarakat Islam. Nah, misalkan Anda bertanya bagaimana konsepsi kosmopolitanisme dalam konteks Islam sangat mengajarkan konsep kosmopolitanisme yang tidak itu kan dari dimensi syariahnya saja. Saya sudah membaca itu yang Anda tadi siapa namanya? Saya menanyakan bukunya Akbar S. Naim itu kan dekonstruksi syariah itu. Saya sudah 10 tahun yang lalu, saya mungkin 15 tahun yang lalu saya sudah membaca itu. Artinya kan itu menjadi perenungan-perenungan juga kan. Bagaimana misalkan Islam, lebih-lebih kalau Anda pernah mengkaji secara detail dari perspektif sufisme atau tasawuf, sesungguhnya ajaran Islam itu ya sangat kosmopolitan. Tidak ada segregasi perbedaan karena dasar agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Enggak ada. Coba Anda lihat, manusia itu sesungguhnya Tuhan kita itu siapa sih? Hanya satu kan? Hanya saja cara penyebutannya. Orang Kristen menyebut Allah, orang Islam menyebut Allah, orang Yahudi Yahweh, ya kan, dan seterusnya. Tuhan itu loh satu. Karena itu saya selalu kalau Anda ingin memahami betul tentang ajaran Islam, tidak bisa menggunakan perspektif. Karena itulah kenapa di Islam itu kita mengenal tangga atau makomat. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Saya sudah pernah membuka itu, pembicaraan itu belum ya. Coba lah hari ini. Kenapa kemudian kitab di dalam Al-Quran itu selalu saja ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas. Enggak ada kok ya ayyuhal muslimu, ya ayyuhal islamu, enggak ada. Sehingga ruwet itu kan ngomong Islam ya, yang belum mencapai tingkatan iman kan. Anda lihat coba. Kenapa kemudian dan Tuhan Allah sengaja membuat derajat, grade atau station, tangga-tangga. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Khitab Al-Quran itu sepenuhnya itu sesungguhnya ditujukan pada orang yang beriman, bukan orang yang pada makom Islam. Karena makom Islam isinya orang ruwet terus. Termasuk awal-awalmu gitu. Coba Anda lihat. Coba kalau Anda bisa memahami secara betul, lebih-lebih mempraktekkan makom yang kedua tadi, yang iman kan. Selesai sebenarnya. Di dalam diri kita pasti akan menerima apa yang disebut sebagai konsep kosmopolitanisme, hak asasi manusia, apa saja.
rukun iman itu ada berapa sih? Iman pada Allah, ya kan? Kalau itu nggak usah dibahas lah, sulit lah. Karena kamu nanti pasti bertanya lagi. Kalau saya bertanya nanti pasti kamu nggak bisa menerima. Allah yang mana? Allah itu wujud, tapi wujudnya Allah yang bagaimana? Ya kan? Lalu yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Baik, yang ketiga dan empat. Iman kepada, yang ketiga apa? Iman pada kitab. Yang keempat iman pada nabi ya. Pada dua rukun iman ini pasti kamu nanti akan berhenti di sini, tidak bisa menerima. Apa itu? Rukun iman yang ketiga, iman pada kitab. Oke, saya mau tanya. Ya, di situ yang disuruh mengimani kitab apa? Empat toh? Empat. Ya, empat. Apa itu? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Pertanyaannya, Anda bisa mengimani di mana? Semuanya? Semuanya? Iya. Iya. Buktinya apa? Kenapa Anda tidak bisa menerima kehadiran orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi? Mereka beriman pada kita masing-masing, dan kita disuruh mengimani. Ayo. Disitulah kenapa kemudian Gus Dur bukan main-main, bukan sebuah permainan. Ada message yang luar biasa tinggi untuk menciptakan. Kenapa Gus Dur diangkat sebagai bapak pluralisme, kemudian simbol bapak bangsa, ya kan? Luar biasa, meletakkan dasar kosmopolitanisme, dasar asasi manusia, semua aja tentang Islam yang paling tinggi. Ada loh, saya mau tanya, rukun iman yang ketiga, Anda bisa nggak menerima bahwa apa itu Zabur, Taurat, Injil itu benar adanya? Anda pasti nanti akan beralibi, Pak, itu sudah dipalsukan orang, ya kan? Itu klise sejak dulu. Urusan dipalsukan itu urusanmu, kamu kan disuruh untuk mengimani. Kenapa nggak bisa? Kalau alasannya misalkan sudah disempurnakan Al-Quran gitu. Lah disempurnakan, iya disempurnakan al-yauma, tapi kita disuruh mengimani itu. Keempat itu. Bukti Anda bisa mengimani apa? Nanti terkait dengan rukun iman yang keempat tadi. Kita disuruh iman pada 25 nabi, rasul ya. Ada gampang cara kita mengukur. Ada iman pada Nabi Adam, ya oke, saya nggak bisa apa itu. Saya tidak kontrak gitu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, oke. Saya percaya ketika ketemu sama tiga nabi tadi yang membawa risalah di luar Nabi Muhammad tadi, saya ingin tahu kenapa Anda tidak bisa menerima agama Kristen? Kenapa Anda tidak bisa menerima agama Yahudi, agama Majusi, dan lain sebagainya? Bahkan agama-agama yang lain. Belum awal saja menerima kok. Kenapa kamu nggak bisa menerima? Nanti saya ditilang liberal. Tidak akan pernah kamu bisa berpikir secara kosmopolit kalau kamu masih di kotak-kotakan seperti itu. Omong kosong ketika bicara tentang hak asasi manusia. Ketika kita tidak paham tentang ajaran kita, itu loh, maksud saya sebenarnya nilai-nilai yang penting kita memahami isu-isu yang kontemporer tadi kita anti sintesiskan dengan ajaran Islam di sini. Apa sih susahnya mengakui bahwa Kristen itu agama yang benar, Hindu adalah agama yang benar, Yahudi adalah agama yang benar? Apakah kamu harus menjadi murtad? Lah enggak kan? Apa yang salah? So what's wrong gitu loh? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu islamakum. Lah apa yang salah? Loh kita tetap beragama Islam kok. Dan kita rela agama Islam. Tapi pertanyaannya adalah untuk mengakui dan meyakini what's wrong gitu. What's wrong? Kamu tidak akan pernah bisa menjadi orang yang pluralis. Loh ini loh kaitan dengan pluralis, multikulturalis, menerapkan hak asasi manusia. Kalau di dalam otakmu masih terjadi segregasi, we are right, we are the best, and the other is wrong, and the other is worse. Ya apa enggak? Lah iya lah. Ini loh kosmopolitanisme Islam itu di sini. Rasulullah mengajarkan itu. Kenapa kemudian dokumen Piagam Madinah Charter itu, atau Sokifah Madinah menjadi begitu dokumen yang penting sekali. Habis ini Anda baca kembali pelan-pelan.
pelan-pelan belajar. Ada poin-poin penting di situ. Kita ini adalah orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad mengakui kok. Awakmu aja nggak mengakui. Lo Allah sendiri juga mengakui. Lo nyatanya ridho. Dan Tuhan sendiri juga ingin toh, ingin bahwa apa itu Rasul kan pengen toh, apakah kamu ingin dijadikan manusia ini jadi satu toh? Kan begitu. Oke, saya kira ini poin-poin penting yang mungkin perlu apa itu nanti setelah ini Anda perlu membuka cakrawala wawasan. Silakan, mungkin ada terjadi debat tesis antitesis nggak apa-apa. Nah tentang hudud tadi ya, hud misalkan. Coba kita nggak pernah berpikir, lah lahirnya agama misinya itu apa? Pembebasan, ya kan? Penyempurnaan. Nama buistu litamina makarimal akhlak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah mosok terus kemudian agama justru meskipun dia salah, tapi kemudian apakah agama juga akan melakukan mendekonstruksi, merusak terhadap eksistensi manusia? Ya itu kita salah. Melakukan asyariku wasyarikotu memang bunyi teksnya secara tekstual begitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan makna Tuhan yang digendaki kepada Nabi Muhammad karena apa itu khotibnya khitab itu kan diberikan pada mukhatabnya. Mukhatabnya siapa? Nabi Muhammad kan? Apakah yang dimaksud asyariku wasyarikotu itu dipotong tangannya begitu secara fisikly? Apakah itu bukan kalimat majazi? Nah itu kan perlu ditelaah. Nah ini yang kemudian melahirkan pemikiran yang berbeda-beda itu di sini. Ya sudah, kita bisa menghormati saja terhadap orang yang punya pandangan seperti itu. Lalu dipotong tangannya. Loh, kalau tiap orang dipotong tangannya, lalu bagaimana keberadaan dia punya keluarga, dia punya tanggungan, punya orang tua, dia punya istri, punya anak-anak. Ketika dia sekali dipotong tangan, mencuri potong tangannya satu, nanti mencuri lagi potong tangan satu lagi. Dan dia tanggung jawab dia terhadap anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, keluarganya bagaimana, orang tuanya bagaimana. Karena itu misalkan saya masih ingat waktu seminar saya mengikuti Gus Dur itu yang menafsirkan, yang dimaksud faktau itu bukan faktau secara dohir, secara fisikal. Yang dimaksud faktau diyahuma itu penyebab ilah sehingga seseorang itu mencuri tangannya sehingga mencuri itu ilahnya, potonglah itu ilahnya itu. Akhirnya orang kemudian ditafsirkan lagi yang dimaksud dengan faktau diyahuma itu adalah carikan kerjaan, kasih nafkah, kasih uang, itu yang dimaksud faktau itu di sini. Contoh misalnya, masih banyak dimensi yang lain. Oke? Kamu kok gak protes berarti? Loh gak apa-apa, protes saya lebih suka ada tesis satu tesis gitu. Enggak mungkin lah kalau agama tidak mengajarkan tentang kosmopolitanisme. Kalau kamu saya bukakan lagi perspektif sufisme kayak apa, kamu nanti akan lebih gila lagi. Artinya ya memang mengajarkan kosmopolitanisme. Tuhan itu sesungguhnya hanya satu. Nah, Tuhan itu menjelma dalam bentuk manusia-manusia tanpa peduli karena pandang. Itu kan keberadaan Tuhan semuanya. Loh itu kalau sudah sampai di sini kamu malah lebih cepat lagi. Apa? Manusia itu hanya ada seluruh manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang budaya, tradisi, agama apa saja. Dia ada satu yang apa itu? Ada satu yang menjadi ciri khas. Apa itu? Ruh. Lah ruh itu siapa? Ya Tuhan tadi. Berarti di dalam diri manusia ada siapa? Ya Tuhan semuanya. Tuhan lo demokratis, egaliter, kemudian kosmopolit kayak begitu. Kenapa kemudian kita nggak bisa berbuat begitu? Itu pesan moral. Tapi bagi orang yang paham. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis, kodifikasi hukum,
kita telan mentah-mentah tanpa ada interpretasi atau bertanya pada ahlinya, ya menjadikan agama yang seperti sekarang ini. Agama itu tidak membebaskan tapi menjadi algojo gitu. Agama di tangan anda ini kan menjadi algojo. Ini salah, itu salah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kayak agama jadi alat pembatasan sedemikian rupa, bukan membebaskan. Itu kira-kira ya. Saya mohon maaf tidak pakai rujukan wis waktu suwe sudah agak lama. Ya cari rujukan sendiri lah, referensi sendiri. Tapi Anda boleh sepakat, boleh tidak sepakat. Ada yang mau ayo Mas, sampai. Anda diam ini karena setuju atau tidak setuju? Setuju baru tahu. Loh kok baru tahu isu sudah lama sekali ya? Ngopi ini kurang ajar itu. Oke cukup. Yang wedok nurut di? Sri Kandi. Bilang kotak Pak. Mana? Bilang kotak. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Mohon maaf minggu depan siapa ya? Siapa yang? Mega. Sri Kandi. Temanya apa? Hak-hak perempuan dalam Islam dan negara. Dua atau satu? Dua atau satu? Minggu depan satu aja. Satu aja Pak. Santai. Nanti kalau kurang nanti di rolling lagi lah. Oke, cukup ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.